Untuk mengetahui kondisi sejumlah negara yang saat ini menerapkan lockdown, kami sudah bergabung dengan Jubir Persatuan Pelajar Indonesia Italia, Rida Rizky, dan seorang warga negara Indonesia di Brussels, Belgia, Aris Setia. Selamat sore waktu Jakarta, teman-teman. Selamat sore. Selamat siang waktu Brussels. Baik, kita ke Italia dulu. Pemerintah sudah menerapkan lockdown begitu dan sudah dijalankan hampir selama 2 minggu, tetapi angka kematian ternyata masih terus meningkat, bahkan melampaui Cina. Apakah memang lockdown ini tidak efektif diberlakukan? Masih banyak begitu warga yang berkeliaran keluar atau seperti apa? Kondisi terkini memang kita masih dianjurkan untuk berdiam di rumah. Memang apabila butuh untuk bepergian, sebetulnya kami diminta untuk membawa self-declaration letter atau semacam surat keterangan yang menjelaskan bahwa kalau yang bersangkutan ini bepergian memang memiliki tujuan yang jelas, misalnya untuk pergi kerja, untuk beberapa sektor yang memang harus tetap bekerja, atau memang pergi ke supermarket sekalipun. Jadi kita harus membawa self-declaration letter ini. Dan tapi sebetulnya masih boleh untuk bepergian. Dan untuk transportasi, supermarket, apotek masih beroperasi dengan normal, tetapi memang dianjurkan untuk menjaga jarak 1 meter satu sama lain. Apakah ini efektif dan tidak? Tentunya butuh waktu ya, memang tidak singkat, begitu pula untuk di Cina butuh waktu. Jadi kita memang harus bersabar karena kami percaya bahwa ini adalah niat yang baik begitu. Baik, kalau itu tadi penjelasan dari Mbak Rida ya terkait bagaimana kondisi saat ini di Italia, kita beralih ke Mas Aris yang saat ini berada di Belgia. Mas Aris, bagaimana kondisi di Belgia saat ini di tengah lockdown? Saat ini kota Brussels sepi banget, udah gitu semua warga sih mereka tetap tinggal di rumah, tapi 2 hari kemarin karena cuacanya itu sangat cerah dan orang-orang tuh malah pada keluar semua. Mereka biarpun dikasih izin untuk keluar, tapi kemarin tuh banyak yang keluar bergerombol dan akhirnya polisi datang untuk mengingatkan bahwa nggak boleh bareng-bareng bergerombolan seperti itu. Baik. Jadi pengawasannya cukup ketat begitu ya di sana. Lalu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, kemudian juga kebutuhan obat-obatan, apakah masih tercukupi dan masih boleh keluar begitu untuk membeli bahan-bahan yang penting? Untuk supermarket tetap buka, supermarket, bank, apotek mereka tetap buka, tetapi dibatasi hanya 30 menit. Kemudian di pagi hari jam 7 sampai jam 9 itu hanya khusus untuk lansia, umur 70 ke atas itu yang belanja duluan, setelah itu baru yang lainnya boleh belanja, tapi hanya 30 menit di dalam dan jumlahnya dibatasi gitu. Jadi ngantrinya panjang. Baik, Mas Aris, bagaimana cara pemerintah Belgia untuk bisa memberikan komunikasi atau pengarahan kepada masyarakat yang saat ini tengah lockdown? Mereka biasanya setiap hari itu di TV selalu dikasih penyuluhan dan di radio juga setiap hari dikasih informasi, dan mereka kebanyakan karena lockdown jadi mereka tetap mengikuti perkembangannya melalui TV seperti itu. Baik, kita ke Rida di Italia. Rida, apakah benar memang lebih dari 80% warga yang meninggal dunia akibat corona ini di usia lanjut begitu atau lansia? Menurut informasi yang kami dapatkan memang karena perbandingan populasinya memang cukup banyak yang lansia dan perbandingannya memang usia 40 ke atas memang lebih besar, hampir 40% seperti itu. Jadi informasi yang kami dapatkan memang lansia angka kematiannya lebih banyak seperti itu. Tapi bukan menutup kemungkinan bahwa sebagai anak muda kita juga memang memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga dan tanggung jawab. Baik, jadi untuk Rida dan juga teman-teman WNI lainnya di Italia, apakah masih bisa begitu keluar untuk membeli makanan, untuk menyetok dan juga bahan-bahan lainnya yang penting, Rida? Betul, kami masih bisa untuk bepergian, terutama untuk membeli kebutuhan logistik sehari-hari. Untuk peraturannya sendiri hampir sama seperti teman yang di Belgia, jadi kami dibatasi untuk masuk ke supermarket, jumlah orang yang berada di supermarket juga dibatasi. Kemudian untuk jarak antrian di luar juga
diberikan jarak minimal 1 meter dan memang sudah ada yang mengatur dan ada garisnya. Jadi tidak ada masalah. Lalu untuk tidak ada panic buying juga di sini untuk sekarang, jadi semuanya cukup aman. Baik, kalau bicara soal pelayanan kesehatan, di Italia sendiri seperti apa saat ini pelayanan kesehatannya, Rida? Sesungguhnya faktanya sebetulnya sektor kesehatan sendiri tuh kualitasnya cukup bagus di Italia. Hanya saja karena kasus wabah ini memang ibaratnya cukup mendadak ya. Jadi bisa dibilang bahwa sebagus apapun kualitas kesehatannya, kalau memang warganya kalau kita sama-sama bisa menekan angka untuk penyebarannya akan lebih baik, karena saat ini problemnya adalah kuota rumah sakit ini melebihi batas. Jadi saat ini warga Italia juga saling berkontribusi untuk mengadakan crowdfunding untuk membantu fasilitas rumah Baik, sakit. terima kasih Rida. Lalu bagaimana di Belgia, Aris, soal pelayanan kesehatan? Untuk di sini cukup baik ya, tapi untuk saat ini ada beberapa rumah sakit yang mengalami kewalahan karena per hari ini pun kasusnya nambah lagi, jadi bertambah menjadi 2.257. Kemudian yang meninggal itu jadi 33 orang. Per hari ini aja kasusnya nambah jadi 450 berapa begitu, dan ada beberapa rumah sakit yang mengalami kewalahan, dan saat ini yang untuk masalahnya adalah sama seperti di Indonesia, mungkin kita kekurangan masker. Bahkan untuk dokter-dokter pun mereka tidak menggunakan masker karena memang saat ini stoknya nggak ada seperti itu. Baik, terima kasih Aris, warga negara Indonesia yang berada di Belgia, dan juga Rida di Italia sudah bergabung bersama kami dan berbagi cerita seperti apa kondisi di sana.